Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan juga segala aktivitas dalam keseharian kita. Mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Nusantara yang bercorak maritim. Tidak semua memang kita akan bahas karena kita dibatasi oleh waktu, namun kita bisa menyimaknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kita betapa Kesultanan Nusantara itu tidak kalah hebatnya dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, bahwa mereka mengendalikan perdagangan, bahkan meramaikan kota bandarnya. Untuk yang pertama yaitu kita bahas tentang Malaka. Malaka ini didirikan oleh para Meswara tahun 1414. Nah, belum masuk Islam pada mulanya, tapi ketika dapat seruan dakwah dari ulama Jeddah, dia akhirnya masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Nah, setelah masuk Islam, para Meswara itu menikahi seorang putri dari Pasai. Ini sekaligus misi diplomatik untuk memperkuat Malaka sebagai pusat dagang dan penyebaran Islam. Jadi sebelum Malaka sebetulnya sudah ada kerajaan Perlak dan kerajaan Samudra Pasai. Nah, tapi ini saya ingin bahas karena Malaka adalah sebagai puncak dari eh, eh, kebesaran dari wilayah Nusantara. Nah, bahkan dikatakan Pak Iskandar Shah ini memiliki pelabuhan Malaka bisa menampung sampai sekitar 2.000 kapal dagang. Bayangkan 2.000 kapal dagang ketika itu. Dan pada tahun 1424 Iskandar wafat. Raja Iskandar wafat, Sultan Iskandar wafat digantikan oleh Raja Tengah yang mempunyai gelar Muhammad Shah. Nah, pada masa ini kembali kepada tradisi Hindu ya. Walaupun Islam tapi banyak simbol-simbol yang digunakan dari tradisi Hindu. Dengan gelarnya saja Sri Maharaja, mengikuti jejak daripada kerajaan Sriwijaya. Setelah itu kemudian Sultan Raja ketika mangkat, ini sayangnya terjadi perebutan tahta antara Raja Ibrahim yang anak dari keturunan Melayu dan Raja Kasim yang dari istri keturunan Tamil. Ini selama 2 tahun. Baru pada tahun 1446 ini Raja Kasim akhirnya menjadi sultan hingga pada tahun 1456. Kemudian dia digelari sebagai Sultan Muzaffar. Jadi memerintahnya 1446 sampai 1456, 10 tahun. Nah, ekspansi wilayahnya juga sudah sangat luas. Daerah Dinding, Selangor, Muar, Singapura, Bintan, Pahang. Nah, kemudian pada masa Sultan Muzaffar ini, itu Laksamana Cheng Ho datang. Nah, ini untuk misi diplomatik. Karena itu diberi hadiah oleh Cheng Ho pada Sultan Muzaffar itu berupa topi kulit, pakaian sutra yang berwarna merah, sabuk yang dihiasi tanduk, badak, topi sutra tipis. Nah, ini sebagai hubungan baik dengan kerajaan Cina. Kemudian pada tahun 1456 wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian mendapat gelar Sultan Mansur Shah. Malaka mengalami masa kejayaan
itu pada masa Sultan Mansur Shah ini pula, karena pada masa kerajaan kepemimpinannya Sultan Mansur Shah ini dibantu oleh Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah. Nah ini tokoh populer kalau di Jawanya seperti Gajah Mada. Nah, ini banyak juga tokoh-tokoh ini, Hang Tuah ini di dalam syair-syair, dalam gubahan-gubahan dalam cerita-cerita Melayu itu sangat terkenal. Ya, ini berhasil ke wilayah Pahang. Jadi Hang Tuah ini hidup pada masa Sultan Mansur ya, yang berkuasa tahun 1456 sampai 1477. Nah, kemudian berhasil ekspansi wilayah ke daerah Pahang, kemudian kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera, Kampar, Siak, Rokan, Kelantan, Terengganu, dan di sini juga terdapat hubungan yang baik dengan Samudra Pasai, kemudian Majapahit. Ini karena dibantu oleh Hang Tuah bisa berhubungan dengan Majapahit. Nah, dari situ kemudian mendapat hadiah putri dan daerah taklukan di Sumatera, Indragiri, dan Pulau-Pulau Siantan. Ini dihadiahkan oleh Majapahit kepada Malaka. Sedangkan hubungan dengan Cina dilanjutkan dan ini diberi hadiah pula putri Cina dan 500 pengiring. Kemudian menjalin hubungan dagang juga dengan Arab, India, Persia, Siam, Thailand, sekarang Cina dan Majapahit. Jadi dulu Sultan Mansur juga menjadikan Malaka ini sebagai bandar niaga transito terbesar di Nusantara. Transito, orang pada transit kemudian lakukan perdagangan maupun mengambil barang-barang dagangan dari Malaka. Kemudian ini Sultan Mansur Shah setelah wafat kemudian diganti oleh Raja Hussein. Nah, kemudian bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah. Nah, di masanya ini juga ada pemberlakuan undang-undang syariat. Ini sudah dikenal ketika itu. Nah, Malaka juga dikenal kalau menurut Hall itu sebagai pengislam atau yang mengislamkan Jawa. Ini bisa dikatakan dia saat penaklukan Malaka tahun 1511 itu bangsa Portugis menemukan satu kampung Jawa. Bahkan di kampung itu satu bangsawan itu mempunyai 6.000 budak. Nah ini karena tadi ada perjalinan perdagangan antara Majapahit dengan Malaka ya. Bahkan banyak di sana menjadi orang Jawa yang bermukim di sana tadi ya, akhirnya masuk Islam. Kemudian Sultan ke-6 Mahmud Shah itu Sultan terakhir ya. Jadi Sultan ini kemudian nanti meninggal dalam pelariannya ketika Portugis mengejar-ngejar. Dia mengungsi ke Pahang, Johor, Bintan, ke Kampar. Bahkan di Kampar Riau itu Riau sempat menjadi sultan di sana. Karena di situ Sultan Kampar diasingkan ke Goa oleh Portugis. Dan akhirnya Sultan Mahmud itu meninggal di Kampar tahun 1529. Jadi anaknya Sultan Mahmud mendirikan Kesultanan Johor yang nanti juga bisa menguasai lagi Malaka. Kemudian yang kedua Aceh Darussalam. Di dalam hikayat Aceh didirikan katanya oleh Sultan Muzaffar Shah tahun 1465 dan berkuasa sampai 1497. Kemudian secara geografis memang pelabuhan Aceh ini tidak bagus karena ombak lautannya besar sehingga tidak strategis bagi pelayaran dagang. Kalah dengan Malaka. Jadi posisi Aceh baru mulai bagus ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Karena memang di waktu itu pedagang-pedagang Islam memboikot Malaka dan akhirnya mencari bandar baru. Nanti ada ke Malaka, Pasir, dan lain sebagainya. Terutama di Aceh.
Yang kedua, ketika masa kedua yaitu ketika Sultan Muzaffar meninggal digantikan oleh Sultan Ali Mubayyad Shah tahun 1520. Nah, ini kemudian berhasil ekspansi wilayah juga ke Petir, Lamuni, Daya, Pasai, dan ini terbebas dari Portugis. Setelah memerintah 10 tahun, dia wafat, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Salahuddin yang memerintah dari tahun 1530 sampai 1530. Tapi memang ini dikenal sebagai penguasa yang lemah, Sultan Salahuddin, karena dipegang oleh kubuminya. Akhirnya adik Sultan yang berkuasa di Pasai tadi yang dijadikan pasar ini mengambil alih Aceh dan Salah dan kemudian menjadi Sultan berbagai Alauddin Gayat Al-Qoha yang memerintah tahun 1537 sampai 1571. Nah, kemudian jadi kegiatan dagang pada masa Sultan Alauddin Gayat Al-Qohar sangat kuat sekali, kegiatan maju pesat. Jadi banyak sekali orang-orang Gujarat, Arab, dan Turki yang melakukan perdagangan di Aceh. Dan memang seperti sebelum-sebelumnya ini terjadi persaingan dengan Portugis. Bahkan Sultan Alauddin Shah ini sempat menyerang Portugis tahun 1537, tahun 1547, tahun 1568, tapi tidak berhasil juga untuk menguasai Malaka. Kemudian Sultan Qohar meninggal digantikan oleh putranya Sultan Husin yang bergerak gelarnya Sultan Ali Riayat Shah yang menguasa pada 1571 sampai 1579. Dan dia juga sempat menyerang lagi Portugis di Malaka ya, tahun 1573, tahun 1573, tapi tidak berhasil. Nah, kemudian sepeninggal Sultan Ali Riayat Shah ini tidak stabil karena terjadi perseteruan antar pewaris tahta, tidak stabil. Baru ketika Sultan Alauddin Jayad Shah Sayyid Al-Mukammal berkuasa tahun 1589 sampai 1604, ini kemudian ada terjadi perdagangan dengan Belanda dan terjadi tukar menukar duta. Kemudian setelah wafat kemudian digantikan oleh putranya Sultan Muda pada tahun 1607 yang kemudian memerintah awalnya dari bergerak Sultan Ali Riayat saja. Nah, tapi nggak cakep dia memimpin. Akhirnya digantikan oleh keponakannya Sultan Iskandar Muda. Nah, disinilah Sultan Iskandar Muda berhasil mencapai kejayaannya Kesultanan Aceh. Dia memerintah lama juga dari tahun 1607 sampai 1636. Ini menguasai banyak wilayah, Tamiang, Timur Natal, Iku, Pariaman, Pasaman, Salido itu Sarawak, Indrapura di barat. Tahun 1612 itu kemudian menguasai Aru dan Delhi. Tahun 1613 menguasai Johor. Kemudian tahun 1617 sampai 1620 itu menguasai Bintan, Baning, Pahang, Kedah, dan Perak. Kemudian 1623, 1625 menguasai Nias, Indragiri, dan Jambi. Nah, di saat yang masa kekuasaannya Sultan Iskandar Muda sempat juga ingin menyerang Portugis selama setahun itu, tapi tidak berhasil. 1628 sampai 1629 tidak berhasil juga. Jadi padahal dan memang Sultan Iskandar Muda ini bisa mencapai kejayaannya karena memang didukung oleh bala tentara yang sangat besar. Dikatakan dia punya pasukan armada kapal. Satu kapalnya itu berisi 400 sampai 800 prajurit. Jadi kapalnya bentuk panjang, ada geladaknya dengan dayung panjang 1,2 meter. Nah, setiap kapal itu dilengkapi dengan 3 meriam yang bisa meledakkan 40 pon peluru. Jadi ada senjatanya. Dulu kan belum ada meriam, tapi Aceh sudah punya. Nah, begitu pula pasukan daratnya sangat bagus. Punya pasukan gajah. Ini seperti Raja Abraha ya. Memiliki 900 ekor gajah. Ini bisa dilatih
terbiasa dengan suara letupan. Tapi kalau suara letupan meriam itu bisa kabur, tapi ini udah dilatih, jadi biasa. Bahkan dilatih untuk memberi penghormatan kepada sultan dengan mengangkatkan belalai 3 kali. Jadi pasukan daratnya itu dikatakan berjumlah 40.000. Semua punya senjata api dan meriam 5.000. Yang ini dibeli dari Turki dan bangsa Eropa. Jadi dulu sudah ada jalinan dengan Turki, terutama dalam amunisi logistik daripada peperangan. Nah, kemudian setelah itu Sultan Iskandar Muda wafat dan diberi gelar marhum Ta'ala. Kemudian diganti oleh mantunya Sultan Iskandar Sani yang juga seorang pangeran dari Pahang, Sultan Ahmad awalnya, kemudian gelar Sultan Sani. Dia adalah suami daripada Sultanah Sofia. Nah, namun dia tidak memerintah lama, hanya 1636 sampai 1641. Dan akhirnya karena tidak punya keturunan digantikan oleh istrinya. Nah, istrinya Sofia binti Jalala. Dan ini memerintah lama sekali, 1641 sampai 1675. Dan ini menjadi monumental sultanah ini karena bisa di masanya hidup sekali karya intelektual seperti Syekhuddin Naraniri, Syekh Abdurrahman Asingkili. Ini sangat kuat dengan karya didukung oleh negara, oleh kesultanan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya yang ketiga adalah Kerajaan Patani. Kerajaan Patani ini didirikan pada 1516. Tapi ini sebetulnya sudah lama. Di awal dengan masa awal itu adalah langkah sungka ada di dulu masa Hindu. Tapi pada masa Kerajaan Sriwijaya ini berubah menjadi mudah. Nah, ini memang letaknya di pedalaman. Sehingga oleh Piatuk Nakwa atau Sultan Ismail Shah ini dipindahkan ke wilayah pesisir. Nah, ini adalah Sultan Ismail Shah adalah raja pertama umat Islam yang membuka negeri Patani. Nah, wilayah Patani itu diperkirakan wilayah provinsi Thai modern, Patani, Yala, Naratiwa, Songkla, dan juga wilayah utara Malaysia. Ya, Kesultanan Patani ini baru dianeksasi oleh Kerajaan Siam pada tahun 1902. Nah, ini karena dia lebih Melayu, beda dengan Siam yang lebih bercorak Buddhis ya. Kemudian Patani ini bertambah maju perniagaannya karena memang letaknya strategis di atas Bukit Aceh, jadi jauh dari kota di depannya, tidak seperti Selat Malaka. Jadi terhindar dari ombak dan angin. Jadi ini juga mencapai kegemilangannya ketika mendapatkan untung ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1911. Banyak di situ dari timur datang juga berdagang, Jepang, Cina, Siam, datang. Kemudian perekonomiannya terangkat untuk Patani. Yang berikutnya Sultanan Singapura, Kerajaan Singapura ini berpusat di wilayah Temasek. Jadi dulu masa lalunya namanya Temasek atau Tumasek. Nah, ini telah berdiri tahun 1299. Sebagai pendirinya itu ada Sangya Utama. Ini Sangya Utama adalah Pangeran Sriwijaya. Dan menurut informasi dari Sulalatus Salatin ini memiliki terah keturunan Melayu India Persia. Nah, Tumasik ini awalnya adalah taklukan Sriwijaya yang pusat di Palembang. Tapi karena keserangan dari Chola, Kerajaan Chola India, Sriwijaya itu bercerai-berai. Nah, Pangeran Sangya Utama ini melarikan diri ke Tumasik dan kemudian menjadi raja kecil di sana. Dan kemudian ini sebelum Islam dipergelar Sri Tribuana. Nah, kemudian Tumasik juga sempat jatuh ke kerajaan Majapahit pada masa yang kedua, Sri Vikamawira tahun 1357 hingga 1362. Kemudian
Tumasik ini diabadikan dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk. Kemudian Sumpah Palapa juga mengatakan menguasai Tumasik. Namun ketika Majapahit ada perang saudara, perang Paragraf pada tahun 1405 ini lemah. Akhirnya Kesultanan Malaka yang mengambil alih Tumasik. Nah, ini dulu menjadi tarik menarik memang Tumasik ini. Setelah insiden pembakaran Portugis 1913, tapi ini tempat jadi saraf penyamun, jadi perkalian antar perompak untuk menggunakan antar rampasan. Jadi dilupakan Tumasik. Baru pada tahun 1819, tepatnya tanggal 28 Januari ketika Thomas Stamford Raffles itu datang dengan East India Company-nya. Ini dia ingin mencari tempat strategis di Selat Malaka untuk menandingi dominasi Belanda yang menguasai Batavia ya. Nah ini didirikan, makanya Singapura ini dikatakan sebagai pendiri Singapura Thomas Stamford Raffles. Sebetulnya bukan dia tadi. Kalau mau ini ya sang utama tadi. Kemudian ini sebagai upaya untuk mengamankan wilayah dari ancaman Belanda, Raffles itu menjalin perjanjian dengan persuasi Kesultanan Johor untuk merebut tahta. Dan setelah itu pada 9 November 1824 ada kesepakatan antara IEC dengan Johor. Sejak itu Tumasik resmi menjadi milik Inggris. Sebagai imbalannya Inggris memberikan tunjangan tiap bulan dalam jumlah yang besar pada penguasa Johor tersebut. Nah, kemudian Brunei Darussalam. Nah, Brunei itu adalah kerajaan tertua Melayu di tanah Melayu. Ini ada dasarnya adalah catatan dari bangsa Cina dan Arab ya. Di dalam sejarah Tiongkok dikenal dengan nama Podi atau Polo atau Poni atau Puni dan Punlai. Sedangkan Arab dikenal Jabaj atau Ranch. Dalam tradisi lisan seperti syair Awang Semaun disebutkan Brunei ini dari perkataan Baruna. Jadi ketika itu rombongan suku Saka yang dikenal Patih Terbaik pergi ke Sungai Brunei untuk mencari tempat mendirikan negara baru. Nah, ketika itu ada kawasan yang strategis diapit oleh bukit, air, dan mudah dikenali serta bagus buat transportasi dan banyak sumber daya ikannya, maka dia mengucapkan baru. Nah, itu akhirnya diubah menjadi pernik menurut syair Awang Semaun. Jadi dalam catatan sejarah Cina, dinasti Ming itu menyebutnya tahun 1397 ada beberapa utusan datang ke Cina. Utusan tersebut diantaranya ada dari Anang, Siang Jawa, Lipi, Sanpo, Hai, Brunei. Nah ini menyebut Brunei tahun 1397. Kemudian dalam berita Negara Kertagama Karya Kopra Panca tahun 1365 ini disebut juga Puni. Nah, ini adalah daerah kerajaan Majapahit yang disebut Mancanegara tadi, Setu, Sarawak, Brunei. Jadi sebagai takluk terhadap Majapahit, Brunei itu memberikan upeti setiap tahun berupa kapur barus dan air pinang muda. Nah ini kerajaan Brunei. Jadi pada awal abad 15 kerajaan Malaka di bawah pemerintahan para Masyarakat itu menyebarkan pengaruh ke Islam. Nah, Brunei kemudian berarti menjadi Islam juga. Ini tapi kejatuhan Malaka pada tahun 1511 ini akhirnya menyebabkan Brunei melepaskan diri dari Malaka dan jadi kesultanan yang mandiri. Jadi ini juga bercorak maritim.
karena dia banyak perdagangan juga di sana, sehingga jalur wilayah itu dikatakan dengan Cina dekat sekali, jadi perdagangannya melalui Cina ya, di atasnya kemudian di sampingnya dengan Selat Malaka. Berikutnya adalah kesultanan yang ada di pantai Pantura ya, yang dalam hal ini saya hanya 3 ya, Demak. Saya terbahas Demak. Itu kesultanan Islam pertama di tanah Jawa, yang ini didirikan oleh Raden Patah, anak daripada Prabu Brawijaya V dari istrinya yang berketurunan Muslim Cina. Kemudian dia diajarkan kepada Arya Damar ya, sebagai Adipati Palembang. Jadi Raden Patah ini kecil dan besarnya di Palembang, dan akhirnya mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1478. Jadi sebelum berdiri Kesultanan Demak, sebetulnya sudah berdiri Bandar Niaga Islam di Jepara, Tuban, dan Gresik. Tapi ini dalam penguasaan Kerajaan Majapahit. Kemudian setelah diangkat menjadi Sultan, Raden Patah bergelar Sultan Al-Fatah Alam Seakbar. Dalam sumber yang lain dikatakan Sunan Ampel memberikan gelar Senapati Cibun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidi Panataga. Pada tahun 1513, Raden Patah kemudian mengirim putranya Adipati Yunus untuk menyerang Malaka. Ini tadi Malaka itu di 1511 dikuasai oleh Portugis. Jadi informasi ini sampai juga ke Demak, dan Raden Patah karena juga tadi punya hubungan dengan Palembang, dia mengirim putranya Adipati Yunus dan membekali 90 kapal. Besar sekali, dengan 1.200 prajurit. Tapi memang sayangnya belum berhasil. Nah, ketika atas keberanian ini Adipati Yunus kemudian diberikan Pangeran Seberang Lor, Pangeran dari Utara. Berikutnya adalah Kesultanan Cirebon didirikan oleh Fatahillah pada tahun 1524. Jadi menurut Buya Hamka, Fatahillah ini sebenarnya adalah Syarif Hidayatullah. Diberi gelar Fatahillah karena atas pemberian Sultan Trenggono, karena beliau telah berhasil menguasai Banten dari pengaruh Portugis. Kemudian setelah merintis Sultan Cirebon, dia menyerahkan kekuasaannya kepada putranya Pangeran Pasarean. Nah, tapi pada tahun 1552 Pangeran Pasarean ini wafat. Akhirnya Fatahillah menyerahkan kekuasaan Banten pada putranya yang lain, Hasanuddin. Hingga Fatahillah meninggal di Cirebon dalam usia 80 tahun di tahun 1570. Kemudian berikutnya adalah Banten. Sama dengan Cirebon, Banten ini didirikan oleh Fatahillah pada tahun 1505. Jadi Fatahillah ini adalah seorang ulama dari Pasai. Dia ketika itu pergi haji, namun ketika pulang haji, dengar katanya di Pasai dikuasai Portugis, dia akhirnya pergi pulangnya ke Demak dan diterima baik oleh Sultan Trenggono. Nah, bahkan Sultan Trenggono menikahkan saudara perempuan pada Fatahillah dan diberikan perintah untuk menyelamkan Jawa Barat. Jadi pada tahun 1525 tadi berhasil menikahkan Bupati Sunda. Dan pada tahun 1527 berhasil menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa dari Portugis. Jadi ini pejuang betul nih Fatahillah. Kemudian setelah Fatahillah wafat, putranya Saduddin melanjutkan kekuasaan di Banten dan sekaligus mengembangkan syiar Islam sampai ke wilayah Lampung dan sekitar. Lampung dikenal pada waktu itu sebagai penghasil lada. Dan sejak itu Banten dikenal sebagai pelabuhan lada terbesar di Jawa karena disinggahi oleh para pedagang dari Cina, India, dan Eropa. Setelah Sultan Trenggono wafat tahun 1540, Banten memisahkan diri dari Sultanan jadi kerajaan sendiri.
Baru pada masa Sultan Maulana Yusuf ini didirikan Masjid Agung, benteng, memperluas perkampungan dan persawahan serta irigasi dan dibangun. Kemudian puncaknya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Ini pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional. Sultan melakukan hubungan dagang dengan Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Kemudian di sektor pertanian, Sultan Agung juga membuka ladang dan pesawahan dan perbaiki pengairan yang tadi sudah didahului oleh Sultan Maulana Yusuf. Bahkan Sultan juga membangun kapal yang bernama Lancang Kuning yang dia gunakan bisa untuk berburu rusa dan banteng sebagai kegemarannya. Nah, ini adalah kesultanan Nusantara yang bercorak maritim ya. Dan masih ada sebetulnya yang lain, tapi karena kita dibatasi oleh waktu ya itu saja yang bisa kita lakukan. Jadi, itu membuktikan bahwa wilayah Nusantara sangat eksotis, sangat menarik minat orang-orang datang ke luar, dan ditambah lagi oleh sultan-sultan yang tadi juga mempunyai prinsip untuk memajukan negara sehingga memberikan corak maritim pada kerajaan karena memang dengan perdagangan itu mereka terangkat bisa membangun kesultanan dan juga mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh. Baiklah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.